Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Wulan Fitriasari. Saya Wardah Hania Fifa. Saya Sofa Karseva. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi mengenai Sikap dan kepuasan kerja. Baik, materi pertama adalah mengenai sikap. Jadi sikap itu apa sih? Sikap adalah suatu pernyataan evaluatif baik yang menyenangkan ataupun tidak menyenangkan terhadap suatu objek, individu ataupun peristiwa. Nah, sikap ini memiliki 5 ciri-ciri. Yang pertama, dibawa sejak lahir. Yang kedua, tertuju pada suatu objek. Yang ketiga, berhubungan dengan suatu objek. Yang keempat, dapat berlangsung lama ataupun sebentar. Dan yang kelima adalah mengandung perasaan emosional. Yang kedua adalah komponen dari sikap. Jadi sikap itu punya 3 komponen loh. Yang pertama adalah komponen afektif, yaitu segmen mengenai perasaan suka atau tidak suka terhadap suatu objek. Yang kedua adalah segmen behavior atau segmen perilaku yang menyatakan niat atau bagaimana seseorang berperilaku atau bersikap terhadap individu. Nah, yang ketiga adalah segmen kognitif atau segmen kesadaran, yang merupakan segmen tentang menyatakan niat, apakah niat itu benar-benar atau tidak. Apakah sebuah perilaku itu sama dengan sikap? Jadi, perilaku dan sikap itu memiliki hubungan timbal balik, yaitu hubungan sebab akibat. Sebuah individu melakukan sebuah perilaku itu berdasarkan sikap yang ia punya terhadap suatu individu. Jadi, perilaku akan terus mengikuti sebuah sikap yang diciptakan oleh seorang individu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sikap-sikap apa aja yang paling penting di dalam dunia pekerjaan. Yang pertama ada kepuasan kerja. Kepuasan kerja adalah di mana suatu reaksi karyawan terhadap pekerjaan yang telah dia lakukan. Reaksi tersebut bersifat positif. Dan yang kedua, ada keterlibatan kerja. Keterlibatan kerja ini di mana seorang karyawan merasa kalau dia ini perlu untuk melakukan pekerjaan tersebut, merasa ikut atau terdorong gitu. Terus yang ketiga ada komitmen dalam pekerjaan mereka. Jadi gimana sih sikap karyawan itu bisa dapat diukur? Nah, sikap kita itu di dalam dunia pekerjaan bisa diukur loh teman-teman. Caranya dengan survei tentang sikap kita terhadap suatu pekerjaan. Misalkan bisa terhadap tim kerja kita itu gimana? Misalkan satu dengan yang lain, kayak gimana hubungan kita, baik atau tidaknya. Selanjutnya apa sih arti penting sikap kita di dalam keberagaman di tempat kerja kita? Nah, sikap kita itu penting lah di dalam dunia pekerjaan, di dalam keberagamannya, karena kita tahu kalau misalkan di setiap individu itu punya ras, suku, agama, latar pendidikan yang berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan sikap orang lain itu sama dengan sikap kita. Maka dari itu keberagaman ini penting di dalam dunia pekerjaan untuk mengetahui kalau kita itu tidak sendiri. Di sini kita ada orang lain dan kita harus menghargai apa yang dianut orang lain. Saf, giliran lo. Selanjutnya, bagaimana cara mengukur kepuasan pekerja? Mengukur kepuasan pekerja itu bisa dengan 2 cara. Yang pertama, melakukan survei, bisa dengan wawancara, yang artinya dia melontarkan pertanyaan-pertanyaan mengenai elemen-elemen kepuasan kerja. Lalu yang kedua, bisa memberikan kuesioner yang berisikan pertanyaan tentang kepuasan seorang pekerja. Selanjutnya, seberapa puaskah pekerja pada pekerjaannya mereka? Menurut Robbins, itu ada 5 dimensi yang mengatakan bahwa kepuasan pekerja itu diukur dari yang pertama, itu ada pekerjaannya itu sendiri. Lalu yang kedua, ada promosi. Lalu yang ketiga, itu ada kondisi kerja. Dan yang keempat, itu ada atasan dan juga rekan kerja. Dan yang terakhir, ada kesesuaian antara pekerjaannya dengan kepribadian yang dimiliki oleh seorang pekerja. Lalu, bagaimana dengan pekerja yang tidak merasa puas dengan pekerjaannya? Pekerja itu bisa, yang pertama, exit atau keluar dari pekerjaannya atau dari organisasinya atau mengundurkan diri. Lalu yang kedua, dengan aspirasi, yang artinya membicarakan kembali tentang permasalahannya. Lalu yang ketiga, dengan kesetiaan, yang artinya percaya kepada manajemen perusahaan tersebut. Lalu yang keempat, yaitu pengabdian.